Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, puja dan puji tak syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, pada sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita di yaumil akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, perlu disampaikan di sini adalah ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang sedang melaksanakan puasa, farhatani, ada dua kegembiraan. Artinya ada dua kegembiraan yang Allah berikan lewat hadis Rasulullah SAW tersebut bagi orang yang berpuasa tersebut. Ya tentunya bagi kita semuanya. Yang pertama, kegembiraan yang pertama adalah farhatun inda iftorihi. Kegembiraan yang pertama adalah gembira saat berbuka puasa. Nah, di sini ada dua versi. Para alim ulama menyampaikan atau mengatakan dalam iftar di sini yang pertama adalah iftar ketika menjelang maghrib. Ketika maghrib, semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat yang melaksanakan ibadah puasa, mau di kota, di desa, dimanapun berada, ketika menjelang maghrib, jam 5 misalnya, bahkan sampai nongkrongin jam dindingnya, melihat di televisinya. Apalagi anak-anak kita, putra-putri kita, selalu ditanyain ke mamahnya, mama jam berapa sekarang? Ayah jam berapa sekarang? Sehingga jamaah sekalian, ketika maghrib tinggal 5 menit saja, 5 menit lagi, maka kegembiraan akan timbul pada diri kita, akan timbul pada masyarakat kita, terutama yang melaksanakan ibadah puasa. Ketika maghrib berkumandang, azan maghrib berkumandang, di masjid atau di musola atau di pondok pesantren atau lewat televisi, kumandang maghrib telah tiba, maka anggota keluarga, ayah, ibu, anak, dan anak-anak yang lain sambil berdoa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Semuanya gembira, sadayana bingaheun, sabab telah tuntas paragat untuk menunaikan tugas, yaitu ibadah puasa di hari itu. Kalau mereka yang tidak berpuasa, yang sudah buka duluan di jalanan atau di rumah makan atau di mana saja, meskipun dia datang ke rumah menjelang maghrib, sepertinya dia itu berpuasa, tetapi dalam hatinya tidak akan gembira. Moal ayak kabungahan menjelang maghribna. Meskipun ikut berbuka bersama-sama dengan keluarga kita, meskipun ikut bersama-sama mencicipi makanan dan minuman bersama-sama kita, karena dia tidak berpuasa, di siang harinya sudah berbuka, maka tidak akan ada kegembiraan yang dia dapat.
hanya penyesalan yang dia rasakan. Itu yang pertama. Versi yang kedua, versi buka yang kedua adalah Idul Fitri, Lebaran. Insya Allah sekarang sudah tanggal 25 Ramadan. Idul Fitri kurang lebih 6 atau 7 hari lagi. Nah, akan didapat oleh kita kegembiraan bunga anu kacidah karena kita telah tuntas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah, dengan ayat tersebut kita telah menuntaskan, kita telah membereskan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Nah, tentunya kembali kepada tadi korelasi daripada hadis Rasulullah SAW yang tadi saya sampaikan. Gembira ketika menghadapi Idul Fitri. Gembira dan sedih akan dirasakan oleh kita semuanya. Gembiranya karena kita telah selesai, karena kita tuntas melaksanakan titah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita bocor satu hari pun. Tidak pernah kita melalaikan titahnya. Kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu karena gembiranya, ya. Sedih karena kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Kita akan ditinggalkan oleh bulan tersebut. Tentunya bukan kita saja manusia yang sedih, bahkan langit, bumi, seisinya yang ada di muka bumi ini, mereka pada menangis. Menangis karena akan ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan yang suci. Nah, tentunya kita semuanya sebagai hamba Allah yang telah melaksanakan tugas mulia tersebut, yaitu ibadah suci Ramadan yang ditutup dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Nah, insya Allah kita semuanya, terutama yang menjalankan ibadah puasa, akan mendapatkan kesucian bagaikan sucinya bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibunya. Nah, tentunya ini adalah harapan kita semuanya. Meskipun kita menyadari bahwa ibadah puasa kita mungkin baru tahap 1, ibadah awam, ibadah puasa awam, kita cuma bisa meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, min tulil fajri ila gurubiha, cuma baru segitu. Tetapi insya Allah kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam selalu berdoa, kita ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi kembali bahwa di momen Idul Fitri nanti kita semuanya untuk bersama-sama bersilaturahmi. Terutama silaturahmi yang pertama adalah ke ibu dan ayah kita serta saudara-saudara kita. Barulah ke tetangga, ke sanak saudara, atau ke handai tolan, ke sahabat, ke kerabat, semuanya kita jumpai atau semuanya kita silaturahmi. Bahkan sekarang kalau teman kita jauh, nun jauh di sana, di seberang, kita sekarang sudah alat komunikasi sudah canggih, bahkan bisa via WA atau Instagram. Nah, itu silaturahmi kita nanti di momen Idul Fitri. Nah, kemudian yang
Kedua, kegembiraan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang sukses, bagi orang yang tuntas, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasanya tanpa bocor, maka dia akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya jumpa kita dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala beda kita dengan jumpa dengan manusia, karena kita adalah sebagai makhluk dan Allah Subhanahu sebagai khalik. Di sana ada mukhalafatul lil hawadisi. Tentu ada kaidah-kaidah bahwa bukan berarti kita jumpa seperti kita dengan manusia. Bahkan di kitab yang lain ada para alim ulama menyebutkan liqa'i rabbihi, ketemu dengan zat Allah itu nanti di akhirat kelak, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ketemunya adalah 1 menit sekali, 2 menit sekali, setengah jam sekali, 1 jam sekali, 1 hari sekali. Ada juga yang seminggu sekali, 1 bulan sekali, setahun sekali, bahkan 1 kali seumur hidupnya. Nah, meskipun begitu, tentu adalah harapan kita semuanya, karena kita telah menuntaskan ibadah puasa dengan sempurna. Insya Allah kita akan ketemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, tentu harapan kita semuanya di momen akhir Ramadan ini, marilah kita tingkatkan amal ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, ibadah tadarus kita, kemudian ibadah sedekah, ibadah zakat fitrah kita ditunaikan oleh kita, sehingga dengan harapan kita mendapat ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang nantinya kita akan termasuk la'allakum tattaqun. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi kita berharap, berdoa, mudah-mudahan di akhir Ramadan ini masih ada waktu kurang lebih 5 atau 6 hari lagi. Kita mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah tarawih, ibadah tadarus, ibadah sedekah, ibadah zakat fitrah, zakat mal, ibadah-ibadah yang lainnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu melaksanakan ibadah puasa dengan berkualitas. Sekali lagi, dengan kualitas ibadah puasa kita diupayakan. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, hatur nuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.